Assalamualaikum, selamat datang di channel Camai Studio. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja. Terima kasih kepada teman-teman yang selalu setia mendengarkan cerita horor atau cerita mistis pendek di channel Camai Studio. Mimin doakan semoga hidupnya selalu sehat dan dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Kisah ini merupakan kisah nyata yang terjadi pada tahun 2005 yang Mimin baca dari buku kumpulan kisah horor kisah nyata yang berjudul Hampir Menikah dengan Genderuwo. Kehidupan rumah tanggaku pada awalnya sangat bahagia. Suamiku, sebut saja namanya Warijo, seorang pria yang sangat bertanggung jawab. Ia juga ayah yang baik dan sangat menyayangi ketiga anaknya. Suatu saat, kami harus pindah dari Surabaya ke Palembang. Maklum saja ketika itu Mas Warijo dimutasi ke kantor cabang perusahaan tempat bekerjanya dengan posisi dan jabatan, juga gaji yang tentu saja jauh lebih baik. Semula, kami berharap akan mendapat kehidupan yang lebih bahagia lagi di tempat yang baru ini. Namun, justru di kota empe-empe inilah kepahitan itu berawal. Ya, tragedi itu bermula dari vonis kanker otak terhadap anak ketiga kami. Namanya Bambang Prihandoko, yang ketika itu baru berumur 3 tahun setengah. Kenyataan ini sungguh memukul batinku, sungguh batin suamiku juga. Sejak si bungsu divonis mengidap kanker otak, kulihat Mas Warijo sering melamun seorang diri. Memang dibanding kedua anaknya yang lain, Mas Warijo jauh lebih menyayangi si bungsu. Sebab sejak bayi merah, anak ini memang sering sakit-sakitan, sehingga membutuhkan perhatian ekstra dari kami. Mungkin karena itulah tumbuh kasih sayang yang sangat besar dari kami berdua, terutama Mas Warijo yang pernah menyebut Bambang sebagai anak yang akan memiliki banyak keajaiban. Sebab ketika aku mengandungnya, Mas Warijo mengaku sering bermimpi ditemui seorang kakek bersorban putih mirip sosok wali yang menitip anak padanya. Namun mimpi hanyalah mimpi, kenyataan tetap berbicara lain. Meski biaya pengobatan si kecil ditanggung oleh asuransi kesehatan Askes dari perusahaan tempat Mas Warijo bekerja, namun karena penyakit yang diderita oleh Bambang relatif langka dan sulit disembuhkan, maka usaha kami membawa berobat ke berbagai rumah sakit ternama di kota Palembang. Sepertinya hanya sia-sia saja. Bila sedang kumat, si kecil Bambang sering jatuh pingsan, dan kami tidak bisa berbuat apa-apa, kecuali hanya membawanya ke rumah sakit untuk sekedar mendapatkan penanganan gawat darurat. Kami hampir putus asa menghadapi keadaan si bungsu. Puncaknya, pada musim libur Hari Raya Idul Fitri di tahun 2005 silam, kami sekeluarga memutuskan mudik ke kampung halamanku di Wonogiri, Jawa Timur. Di samping ingin berlebaran bersama keluarga, rencananya kesempatan ini juga akan kami gunakan untuk mencari cara alternatif guna mengobati penyakit Bambang. Manusia hanya bisa berencana, sedang Tuhan juga yang menentukan. Itulah yang terjadi. Seminggu setelah tinggal di rumah orang tuaku untuk menikmati liburan, dan sebelum sempat kami membawa Bambang berobat secara alternatif, ternyata Tuhan telah memanggilnya lebih dulu. Bambang menghembuskan nafas terakhirnya dalam gendongan ayahnya. Kepahitan ini terjadi hanya 3 hari setelah Hari Raya Idul Fitri. Betapa berdukanya kami sekeluarga karena kepergian Bambang jatuh pada hari yang semestinya penuh dengan kebahagiaan. Apalagi malam harinya Bambang masih sehat dan bermain-main dengan kami. Baru menjelang subuh ia pingsan setelah lebih dulu kejang karena menahan sakit pada kepalanya. Sampai akhirnya ia tak kuat lagi melawan rasa sakit itu. Kepergian si bungsu sungguh merupakan kehilangan yang teramat besar bagi kami. Sebagai ibu yang merawatnya sejak masih dalam kandungan, sudah barang tentu sulit bagiku untuk mengikhlaskan kepergiannya. Mas Warijo pun sepertinya merasakan hal yang sama. Namun sebagai lelaki, ia sudah pasti jauh lebih kuat dibandingkan denganku. Buktinya, walau masih dalam keadaan duka, ia melakukan pengajian selama 7 hari dalam keadaan biasa saja. Karena masa liburan sudah habis, maka Mas Warijo kembali ke Palembang untuk melakukan rutinitasnya
sebagai seorang karyawan sebuah perusahaan swasta. Sementara aku sendiri lebih memilih untuk tetap tinggal di rumah orang tuaku. Demikian pula dengan kedua anakku yang ketika itu baru duduk di kelas 1 dan 2 SMP. Mereka tetap tinggal di Wonogiri. Bahkan karena kedekatan dengan kakek dan neneknya, kedua anakku ini memilih pindah sekolah. Sejak kepergian si bungsu, hari-hari yang kulalui terasa sangat hampa. Berat pula bagiku untuk kembali ke Palembang mengingat kedua putra dan putriku juga enggan untuk menyusul ayahnya pulang ke sana. Karena keadaan ini, pada akhirnya aku pun lebih memilih tinggal di Wonogiri. Suamiku cukup mengerti dengan pilihanku ini. Ia tahu pasti kalau kondisi jiwaku masih sangat labil. 5 bulan berlalu sejak kematian si bungsu. Mas Warijo masih rutin mengirimi kami uang untuk biaya hidup setiap bulannya. Di bulan ke-6, sesuatu yang tak pernah kuduga sebelumnya terjadi. Kiriman uang dari Mas Warijo tak kunjung tiba sesuai jadwal biasanya. Mendapati kenyataan ini, ku coba menghubunginya lewat ponsel miliknya. Tapi ternyata mailboxnya yang kudapati. Ketika ku kontak lewat telepon kantor, pihak resepsionis malah mengatakan kalau Mas Warijo sudah mengundurkan diri sejak sebulan yang lalu. Berita ini benar-benar membuatku pusing 7 keliling. Mengapa Mas Warijo mengundurkan diri dari pekerjaan dengan tanpa terlebih dahulu meminta pendapatku, atau setidaknya memberitahuku apa yang telah terjadi dengannya? Mengapa ia begitu berani mengambil keputusan yang sedemikian gegabah? Apakah ia sudah mendapatkan pekerjaan lain yang jauh lebih menjanjikan? Setumpuk pertanyaan itu tak pernah kudapat jawabannya, sebab sejak ku terima berita itu, Mas Warijo seolah telah menghilang dari jagat raya ini. Tak pernah secuil pun ku dengar kabar tentang dirinya. Berulang kali ku hubungi nomor ponselnya, namun yang ku dengar hanya suara operator yang mengatakan bahwa nomor tersebut tak dapat dihubungi. Betapa kecewa hatiku, sebab Mas Warijo pun sama sekali tak pernah mengontakku, walau hanya sekejap saja. Kemana perginya Mas Warijo? Tak ada seorang pun yang bisa menjawabnya. Ia telah pergi tanpa pesan, meninggalkanku dengan 2 orang anak yang masih membutuhkan biaya hidup yang sangat besar, terutama untuk pendidikannya. Di tengah keputusasaan, aku bertemu dengan sahabatku semasa SMA dulu. Sebut saja namanya Yuliana. Waktu itu, aku sangat surprise melihat keadaan Yuliana yang seperti sudah menjadi orang sukses. Ia bisa menyetir mobil sendiri, mobilnya yang bagus, dan sangat mewah menurutku. Tak hanya itu, ia juga sudah menyandang gelar sebagai seorang hajah, dan ia nampak cantik sekali dengan balutan busana muslimah. Bagaimana ceritanya sampai kehidupan Yuliana bisa berubah dengan sedemikian drastis? Padahal, aku tahu persis bagaimana asal-usul sahabatku ini. Ia lahir dari keluarga miskin, dari petani yang sangat miskin. Bahkan sewaktu sekolah dulu, ia sering menunggak SPP, dan kalau jajan di kantin sering kali aku yang mentraktirnya. Melihat Yuliana yang sudah hidup senang, terus terang saja aku merasa sangat iri padanya. Sahabatku ini seolah-olah bisa membaca perasaanku. Buktinya, seminggu setelah bertemu dengannya, ia mengundangku datang ke rumahnya. Ketika aku sampai di rumahnya, kekagumanku padanya semakin besar saja. Bagaimana tidak? Kulihat rumah Yuliana yang megah dan cukup mewah menurut ukuranku. "Kemana suamimu, Yul?" tanyaku. Ketika itu, saat melihat suasana rumah yang sepi, Yuliana tersenyum sambil menyuguhkan cemilan di hadapanku. "Aku sudah 5 tahun menjanda, Red," katanya. Mendengar jawabannya, aku merasa sedikit tak enak hati. Namun, Yuliana sepertinya tidak merisaukan pertanyaanku barusan. Nyatanya, ia segera menyambung penjelasannya. "Suamiku selingkuh, jadi kupikir mending bercerai saja. Lagi pula, sekarang ini keadaanku sudah cukup mapan. Karena itu, meski mantan suamiku sering meminta ingin kembali, tapi dengan tegas selalu kutolak. Apalagi kedua anakku juga sudah besar. Mereka tidak pernah menanyakan bapaknya. Ya beginilah kehidupanku, dan aku merasa cukup bahagia meski tanpa suami." "Oh iya, bagaimana keadaan rumah tanggamu, Retno?" tanya Yuliana. Karena ditodong pertanyaan seperti itu, akhirnya tanpa tedeng aling-aling ku ceritakan bagaimana porak-porandanya keluargaku.
Sebagai sahabat, sepertinya Yuliana sangat tersentuh mendengarkan ceritaku. Ia berkata, "Setelah menyimak ceritaku, aku ini tetap sahabatmu, Retno. Karena itu, aku juga ingin melihat hidupmu bahagia. Masalahnya, apakah kau mau melakukan solusi yang akan kuberikan, dan apakah kau akan mempercayainya?" "Seperti apa solusinya yang kau tawarkan itu, Yul?" Aku balik bertanya. "Kau harus kawin dengan genderuwo," jawabnya. Betapa terkejutnya aku mendengar jawaban dari mulut mungil sahabatku ini. Bagaimana mungkin Yuliana yang sudah menyandang titel sebagai seorang hajah itu sampai tega hati menawarkan solusi sesat itu kepadaku? Seolah bisa membaca keterkejutanku, Yuliana buru-buru menyambung ucapannya sambil tersenyum. "Kau jangan buru-buru berpikiran negatif. Kau pasti menyangka ini semacam pesugihan, bukan?" "Sama sekali tidak, Retno. Menurutku ini halal. Kau akan dinikahkan dengan makhluk itu secara Islam. Selama kau menjadi istrinya, genderuwo itu akan menafkahimu secara lahir dan batin. Bila kau sudah merasa punya cukup modal, kau bisa bercerai dengannya. Dan yang paling penting, ritual ini tidak ada tumbal macam-macam. Asal kau tahu saja, aku bisa seperti ini juga melakukan ritual itu. Setahun lalu, aku minta cerai sebab aku sudah merasa punya cukup modal untuk berusaha sendiri. Genderuwo itu tersedia menceraikanku, dan sekarang hidupku tenang sebab aku juga bisa menjalankan ibadah." Setelah mendengar penjelasan Yuliana seperti itu, aku pun mulai tertarik untuk mengikuti jejaknya. Terlebih lagi, kehidupan saat itu memang sangat susah. Bapakku yang selama ini menjadi tulang punggung keluarga sudah berhenti bekerja karena penyakit diabetes yang merongrong tubuhnya. Belum lagi, aku juga harus memikirkan biaya sekolah dan masa depan kedua anakku. Walau bagaimanapun, mereka harus terus sekolah dan kuliah sampai perguruan tinggi. Dengan kedua alasan tersebut, akhirnya aku meminta Yuliana untuk mengantarkanku ke rumah orang pintar yang katanya sudah biasa memandu ritual kawin dengan genderuwo itu. Singkat cerita, Yuliana mempertemukanku dengan Ki Badrowi. Ki Badrowi pun menjelaskan semuanya kepada Retno. Setelah mendengarkan penjelasan tentang keinginanku yang disampaikan oleh Yuliana, Ki Badrowi mengaku bersedia membantu. Namun, aku diminta untuk mempersiapkan semua kelengkapannya, seperti apel jin dan berbagai sarana lain untuk keselamatan ritual perkawinan itu nantinya. Yuliana bersedia membantuku menyediakan semua keperluan ini. Benar juga kata Yuliana. Ritual perkawinan itu memang seperti halnya prosesi perkawinan dalam aturan hukum Islam. Artinya, ada saksi, penghulu dan wali, pengantin, dan juga ijab kabul. Bahkan juga mas kawin berupa cincin emas seberat 1 gram. Untuk wali langsung diwakilkan kepada Ki Badrowi, sebab ayahku memang tidak mungkin bisa dihadirkan. Jadi, dalam prosesi pernikahan itu, Ki Badrowi bertindak sebagai wali sekaligus penghulunya. Karena mempelai lelaki tak bisa dilihat oleh mataku, maka proses ijab kabul pun sangat janggal menurutku. Sama sekali tidak ada ucapan akad nikah, meski kemudian wali dan saksi langsung mengesahkannya. Yang juga terasa aneh, setelah prosesi pernikahan selesai, Yuliana berbisik di telingaku, "Suamimu itu tampan sekali, Retno. Kau beruntung mendapatkannya." "Tampan? Bagaimana mungkin?" Yuliana mengatakan ini padaku. Padahal aku sama sekali tidak melihat keberadaan suamiku itu. Apakah memang Yuliana bisa melihat perwujudannya sehingga ia berkata demikian? Aku tak tahu pasti. Yang jelas aku meyakini kalau Yuliana hanya membohongiku. Buktinya, aku mengalami ketakutan yang teramat sangat ketika di malam Jumat Kliwon, suami goibku datang dan ingin menjalankan kewajibannya di malam pertama. Memang sesuai dengan pesan Ki Badrowi, malam pertamaku dengan suamiku yang genderuwo itu akan dimulai persis pada malam Jumat Kliwon. Dan menurut paranormal itu, setelah menjalankan kewajibannya di malam pertama, maka suamiku itu akan memberikan nafkah materinya berupa tumpukan uang dan jumlah yang lebih dari mencukupi. Persis di malam Jumat itu, kebetulan di kampung tempat tinggal sedang ada orang hajatan dengan hiburan musik dangdut. Kedua anakku sejak sore sudah minta ditemani nonton. Karena ada niatan khusus, sudah tentu aku menyuruh mereka pergi nonton sendiri-sendiri, yang tinggal di rumah ayahku yang terbaring sakit
dan ibu yang selalu setia menemaninya. Menjelang pukul 12 malam, kedua anakku pulang, dan mereka tidur di kamar depan. Aku sendiri masih menunggu apa yang akan terjadi. Pintu kamar kukunci rapat-rapat, meski udara malam itu terasa sangat panas dan gerah. Sesuai dengan pesan Ki Badrowi, aku sudah berdandan cantik, dengan pakaian yang diaromai oleh minyak khusus pemberian dukun itu, yang baunya cukup menyengat. Aku tak ubahnya seperti pengantin perempuan yang sedang menunggu kehadiran sang pengantin pria untuk menikmati bulan madu. Menjelang pukul 1 dini hari, masih tetap tidak terjadi apa-apa. Aku pun lelah menunggu. Sambil menahan kantuk, kurebahkan tubuhku di atas ranjang. Ketika rasa kantuk sudah mulai menggelayuti pelupuk mataku, antara sadar dan tidak, aku dikejutkan oleh sesuatu yang terjadi di dalam kamarku. Aneh sekali, sosok bayangan hitam sepertinya tiba-tiba muncul dari balik dinding. Beberapa saat kemudian, bayangan itu semakin mempertegas wujudnya. Ya, seorang lelaki tinggi besar, berbadan hitam dan licin berkilat. Dan yang sungguh aneh, dia sama sekali tidak mengenakan pakaian, walau sehelai benang pun. Siapakah lelaki tinggi besar ini? Apakah dia genderuwo yang telah menjadi suamiku? Mengapa sosoknya sedemikian menyeramkan? Padahal Yuliana bilang suamiku ini sangat tampan. Apakah Yuliana benar-benar sudah membohongiku? Berbagai pertanyaan itu mendera batinku. Kulihat lelaki bugil itu berdiri sambil memandangi tubuhku. Kemudian pelan-pelan ia menunduk dan tangannya menyentuh pipiku. Aku bergidik dan berusaha berontak. Namun anehnya seketika itu tubuhku berubah sangat kaku seperti terpasung oleh sesuatu kekuatan gaib. Dengan sangat ketakutan, aku melihat anunya dia sangat besar, hanya bisa pasrah menghadapi sentuhan makhluk itu. Setelah ia menyentuh pipiku, lalu ia mengendus aroma rambutku yang tergerai, lalu hidung dan bibirnya menjelar di permukaan pipi, hidung, bibir, dan daguku. Sekejap kemudian, lelaki menyeramkan itu seperti kalap. Tangannya yang kekar melingkar di sekujur tubuhku hingga membuat nafasku semakin sesak. Bibirnya melumat bibirku, dan sepasang kakinya yang licin mengkilat itu mengapit kedua belah kakiku dan berusaha mengangkangnya. Slep! Ketika masuk, aku merasakan kesakitan yang luar biasa. Aku teriak, "Tolong!" Aku ingin berteriak sekeras-kerasnya, namun celakanya mulutku bagai tersumbat. Teriakanku hanya menggema di dalam rongga dadaku. Tangan pria aneh itu semakin liar menggerayangi tubuhku, sebelum akhirnya membuka bajuku dan melepaskan kain yang kupakai. Desah nafasnya yang memburu bagaikan sebuah kekuatan hipnotis yang membuatku hampir saja hilang kesadaran. Tetapi Tuhan menyayangiku. Dalam keadaan yang sangat kritis itu, tiba-tiba saja mulutku berucap dengan lantang, "Astaghfirullah, Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billah." Ya, sekali ini suara itu benar-benar keluar dari mulutku, dan yang terjadi di hadapanku sungguh sebuah kenyataan yang sulit dimengerti. Mendadak saja, lelaki telanjang itu terpental dari atas tubuhku sambil mengerang keras seperti seekor anjing kesakitan. Bersamaan dengan itu, tubuhku yang semula kaku dapat digerakkan kembali. Spontan aku melompat dari tempat tidur sambil menjerit-jerit memuji kebesaran Allah. La ilaha illallah, Allahu Akbar, subhanallah. Pujian-pujian itu keluar begitu saja dari mulutku dengan suara yang lantang, sama seperti kejadian semula. Sosok makhluk itu mengubah wujudnya menjadi bayangan hitam lalu hilang, seolah masuk ke dalam dinding. Tak lama kemudian kedua anakku menggedor-gedor pintu sambil memanggil, "Ma, Ma." Ketika pintu kubuka, mereka langsung berhamburan memelukku dan langsung bertangisan. "Apa yang terjadi, Ma?" tanya Angga, anak sulungku. Aku hanya menggeleng-geleng sambil membiarkan air mataku mengalir deras membasahi sekujur wajahku. Sungguh aku tak kuasa menjelaskan semua ini kepada kedua anakku. Aku tak ingin melukai perasaan mereka. Aku tak ingin mereka menudingku telah melakukan kesesatan hanya karena tak tahan menanggung kesusahan hidup. Siangnya, setelah malamnya mengalami kejadian aneh tersebut, Yuliana datang menemuiku dan mengatakan kalau aku telah gagal dalam melakukan ritual. "Biarlah aku jalani kehidupan seperti ini, Yul. Aku tak ingin lagi melakukan ritual kawin dengan genderuwo itu," kataku setelah mendengar penjelasan Yuliana. Meski mengaku kecewa,
namun Yuliana cukup mengerti dengan perasaanku. Sebagai sahabat, ia juga meminta agar aku tidak sungkan-sungkan meminta bantuan padanya bila aku memerlukannya. Namun sejujurnya, aku tak pernah berani meminjam uang kepada sahabatku ini, walau dalam keadaan sesulit apapun. Ini semata-mata kulakukan karena aku takut sesuatu akan terjadi terhadap diriku. Tak terasa, sudah hampir setengah tahun peristiwa itu berlalu. Walau begitu, aku masih mengalami perasaan traumatik, sebab bayangan lelaki alam gaib itu masih sering menghantuiku. Ia sering datang dalam mimpiku dan menagih malam pertamanya padaku. Sekian cerita pengalaman dariku. Pelajaran yang kita ambil dari cerita ini, janganlah kita tertipu dengan duniawi. Bertahanlah dengan kesabaran, pasti kita tidak akan mendapatkan masalah. Terima kasih kepada teman-teman yang selalu mendengarkan cerita ini sampai selesai. Dan juga bagi yang baru bergabung, jangan lupa like, subscribe, dan share. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.